Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Yulia Rahmi dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 8. Di sini saya sedang mengikuti program KKN DR berbasis prodi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Potret Tradisi Tahfiz Al-Quran di SDIT Kota Langsa. Analisis kondisi dan signifikansinya terhadap peningkatan kemampuan membaca Al-Quran. Jurnal ini diterbitkan pada Journal of Islamic Education dengan vol 2 nomor 2 pada tahun 2021. Jurnal ini ditulis oleh Mulizar. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potret kegiatan tahfiz Al-Quran yang memberi pengaruh baik dalam kemampuan membaca Al-Quran di sekolah-sekolah Islam terpadu Kota Langsa. Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian studi kasus dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, yang mana sumber data utamanya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jadi, penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana menghafal Al-Quran itu memberikan pengaruh yang baik terhadap membaca Al-Quran. Kajian ini menjadi penting karena secara umumnya menunjukkan bagaimana pengalaman siswa dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran berdasarkan budaya menghafal yang telah terpatri pada jiwa siswa SDIT. Dengan adanya penelitian ini, akan memberikan sumbangsi keilmuan kepada masyarakat, khususnya orang tua dan guru, untuk menggunakan hasil penelitian ini dalam meningkatkan bacaan Al-Quran siswa. Selain itu, juga menghasilkan sumbangsi khazanah metode dan strategi pembelajaran Al-Quran untuk tingkat usia dasar. Kemudian, penelitian ini termasuk kepada penelitian lapangan, karena pengumpulan datanya dilakukan langsung di setiap lembaga pendidikan Islam, yaitu Sekolah Dasar Islam Terpadu atau SDIT yang ada di Kota Langsa, yang berjumlah 4 sekolah, yaitu SDIT Al-Marhamah, SDIT Tazkiyah, SDIT Luqmanul Hakim, dan SDIT Nur Sadrina. Kemudian data yang diperoleh dari penelitian ini melalui sumber data, yaitu yang pertama tes kepada siswa-siswa SDIT yang ada di Kota Langsa secara random. Yang kedua, observasi sejumlah dokumen mengenai evaluasi pembelajaran membaca dan menghafal Al-Quran. Dan yang ketiga, wawancara dengan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu ada beberapa tahapan. Yang pertama, verifikasi data, yaitu mengecek kembali data-data yang telah diperoleh untuk mengetahui keabsahan datanya. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengklasifikasikan data yang terkait dengan penelitian ini, yang tentunya didapatkan dari sumber data utama, yaitu tes dan wawancara. Setelah melakukan verifikasi data, tahapan selanjutnya yaitu coding data atau menangkap esensi dari suatu porsi data dengan tujuan menentukan kualitas abstraksi data hasil penelitian. Kemudian, hasil dan pembahasan penelitian. Peneliti memaparkan pembahasan terkait indikator kemampuan membaca Al-Quran yang diuji dengan cara memberikan tes pada siswa di SDIT Kota Langsa. Harapannya mereka memahami terlebih dahulu apa yang menjadi unsur penilaian dalam membaca Al-Quran, sehingga dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk mengukur kemampuan siswa dalam hal membaca Al-Quran, maka peneliti menentukan terlebih dahulu indikator penilaian pada membaca Al-Quran adalah yang pertama kelancaran, yang terdiri dari panjang pendek bacaan dan tidak terbata-bata. Yang kedua, kefasihan, yang terdiri dari sesuai dengan makharijul huruf. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari jurnal ini yaitu kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran siswa SDIT Kota Langsa meliputi kategori baik,
artinya kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran siswa SDIT Kota Langsa baik dalam hal kelancaran, kesesuaian bacaan dengan kaidah ilmu tajwid dan fasahah pada umumnya. Proses pelaksanaan menghafal Al-Quran untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran yang dilakukan siswa SDIT Langsa, yaitu siswa dibagikan menjadi 2 tingkatan dasar atau bimbingan dan menengah atau tahsin. Adapun siswa dengan tingkatan dasar atau bimbingan memperoleh hafalan dengan cara mendengar atau simai dari guru di kelas. Guru tersebut mentalkinkan kepada siswa dengan pengulangan setiap ayat yang dibaca secara baik dan benar, serta diikuti oleh siswa beberapa kali, sesuai dengan target hafalan ayat perharinya. Dan ternyata, secara umumnya siswa mampu menghafal Al-Quran dengan cara mendengar atau simai. Sedangkan siswa dengan tingkatan menengah atau tahsin memperoleh hafalan dengan metode hafalan mandiri. Baiklah, sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.